Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Mandala, di podcast Horor Reborn. Hanum termenung di atas dipan. Matanya bengkak akibat menangis terlalu banyak. Hatinya seperti mati. Hanum merasa hidupnya tidak lagi berarti semenjak kematian suami dan bayi dalam kandungannya yang berdekatan. Hanum merasa takdir sedang mempermainkannya dengan rasa sakit yang luar biasa ini. Baru saja suaminya meninggal karena kecelakaan. Janin anak pertamanya pun harus turut gugur 2 hari kemudian hanya karena ia terpleset di kamar mandi. Padahal hanya tinggal menunggu 2 bulan sampai Hanum bisa bertemu putranya yang ia beri nama Fahri itu. Sabar Yandu, ini cobaan dari Allah. Allah berarti lebih sayang dengan Dani dan anakmu. Kamu yang sabar Yandu, ucap Bu Samirah lembut menenangkan anak sulungnya. Ia tidak kalah sedih karena telah kehilangan menantu yang begitu baik. Apalagi melihat keadaan Hanum yang biasa ceria jadi terpuruk begini. Hatinya sebagai ibu juga terluka. Sepulangnya dari rumah sakit pagi tadi, jenazah bayi Hanum langsung diurus agar segera dikebumikan. Banyak para tetangga maupun sanak saudara datang silih berganti untuk melayat. Bu Samirah beserta suaminya Pak Hasan menyambut para pelayat. Sedangkan Umar, adik Hanum, ditugaskan untuk memberikan minuman serta rokok kepada para pelayat laki-laki. Usai pemakaman selesai, satu persatu pelayat berpamitan untuk pulang, menyisakan Umar beserta beberapa kerabat lain, termasuk bapak dan kakeknya yang dari tadi tampak berbisik-bisik. Kamu kan besok lusa harus berangkat ke Kalimantan untuk bekerja. Jadi biarkan saja Umar dan adikmu yang menjaga makam cucumu. Tidak perlu risau begitu, ujar kakek Sadikin sambil menepuk bahu Pak Hasan. Sadikin adalah kakek Umar. Ia masih cukup segar untuk laki-laki berusia 70-an. Merasa namanya disebut, Umar datang menghampiri mereka berdua. Kakek Sadikin tersenyum lebar melihat cucu yang dimaksud berjalan mendekat. Nah, kebetulan anaknya datang. Bagaimana menurut kamu, Le? Bapak kan tidak bisa menetap di rumah selama 40 hari karena harus bekerja. Jadi kamu saja yang menggantikannya menjaga makam Fahri. Nanti ada Kadrun juga. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Biar bapakmu yang jelaskan, ucap kakek Sadikin menepuk pundak cucunya. Baik, Kek. Umar mau kok menggantikan bapak, jawab Umar menganggukkan kepala pasrah. Ia tahu bahwa keinginan kakeknya ini tidak bisa dibantah sama sekali. Hasan, kamu jelaskan saja ya kepada anakmu itu, imbu kakek Sadikin terkekeh. Iya Pak, nanti saya jelaskan, jawab Pak Hasan mantap. Keluarga itu akhirnya memutuskan pulang. Hanum dan Bu Samirah pasti sudah menunggu di rumah. Kampung halaman Umar merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang masih kental dengan tradisi serta adat istiadatnya. Salah satunya adalah jika ada seorang bayi yang meninggal, maka harus ada 7 orang laki-laki yang menjaga makamnya selama 40 malam. Dari 7 laki-laki itu, setidaknya 2 dari keluarga atau yang paling dekat dengan silsilah si bayi. Orang yang berjaga juga tidak boleh berganti-ganti dari malam pertama sampai malam terakhir. Hal itu dilakukan agar mayat si bayi tidak dicuri oleh siluman penut. Siluman penut adalah sosok gaib yang dikirim oleh orang yang melakukan ritual pesugihan. Pesugihan siluman penut membutuhkan mayat bayi yang baru meninggal di bawah 40 hari sebagai tumbalnya. Malamnya, usai sholat Isya berjamaah di surau kampung, kakek Sadikin mengantar Umar dan 6 penjaga makam lain mendatangi kuburan Fahri. Om Kadrun juga ada di antara mereka. Setelah kakek Sadikin meletakkan kemenyan di atas makam, barulah ia kembali pulang. Om Kadrun menceritakan kepada Umar
bahwa fungsi kemenyan adalah untuk menjaga makam agar tidak tercium oleh siluman penut. Karena bayi yang baru lahir itu memiliki aroma yang sangat harum, kurang lebih seperti itu yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Om Kadrun pamit pergi ke warung sebentar dan kembali membawa kantung kresek berisi makanan dan beberapa camilan, juga rokok untuk bekal mereka selama berjaga. 6 orang penjaga lain termasuk Umar menyambutnya gembira. Malam terasa dingin. Suara binatang malam terdengar jelas, menambah suasana ngeri. Apalagi di sekitar mereka tampak batu nisan berjejer rapi, menambah aura mencekam. Untungnya mereka ramai. Dengan beralaskan tikar, para penjaga itu duduk berkumpul. Kelima orang lainnya memutuskan untuk bermain kartu, sementara Umar diajak mengobrol oleh Om Kadrun. "Om, siluman penut itu memang benar adanya ya?" tanya Umar penasaran. "Banyak yang pernah melihat wujud asli penut. Katanya seperti orang berkulit hitam yang dibalut kain kafan. Tapi tidak seperti pocong. Siluman penut tangannya bebas. Kamu ingat kan dengan penemuan kain kafan di tengah jalan yang di kampung sebelah itu?" papar Om Kadrun dengan wajah serius. Rokok di sela jarinya menyala merah. Asap tipis melambai di udara. "Katanya itu kain kafan si bayi yang hilang di malam kelima. Bayi dari keluarga tersohor di sana." Salah satu penjaga bernama Pak Wardiman tiba-tiba menyahut. Ia ikut duduk bersama Om Kadrun dan Umar. Umar yang mendengar itu hanya manggut-manggut menganggukkan kepala. Ia memang pernah mendengar kawannya bercerita soal pencurian mayat bayi di kampung sebelah oleh sosok yang memakai kain kafan dan bergelantungan di antara pepohonan. "Kok kamu berhenti main, Man?" tanya Om Kadrun mengernyit heran. "Aku menang pertama. Kita main setanan tadi. Yang dapat setannya harus mau disuruh," jawab Pak Wardiman terkekeh. Mereka bertiga lantas melanjutkan obrolan mengenai hal-hal ringan dan seru. Tanpa terasa, malam semakin larut. Udara terasa lebih dingin. Semilir angin yang tadi sejuk mulai menusuk pori-pori. Pohon-pohon berayun mengikuti arah angin berembus, membuat suasana pemakaman semakin mencekam. Siluet pohon-pohon besar di kejauhan terlihat seperti makhluk besar yang melambai. Belum lagi suara binatang malam yang saling bersahutan membuat bulu kuduk Umar berdiri. "Umar, seperti inilah kalau jaga makam bayi. Seram. Tapi itu hanya awalnya saja kok. Nanti juga kamu terbiasa. Kamu tidurlah. Besok kan harus sekolah pagi-pagi," pinta Om Kadrun menunjuk ke tikar. Ia mendapati mata Umar sudah menutup beberapa kali sambil mulutnya menguap lebar. Merasakan kantuk menyergap dirinya, Umar menuruti perintah Om Kadrun. Ia memang belum terbiasa begadang. Merebahkan diri di atas tikar, Umar dengan cepat tertidur pulas, meninggalkan 6 orang dewasa berbincang untuk melawan rasa kantuk. Entah sudah berapa lama ia tidur, Umar perlahan mengerjap membuka mata. Suasana sekitar masih gelap gulita. Umar terbangun dari tidurnya karena kedinginan. Melirik ke sekitar, Umar mendapati Om Kadrun dan beberapa orang lain tampak duduk berbincang. Tapi tidak ada Pak Wardiman di sana. Mereka sedikit menjauh karena tidak ingin mengganggu tidur Umar. Baru saja Umar hendak kembali tidur setelah menarik sarung menyelimuti setengah badannya. Ia melihat seseorang di kejauhan. Saat Umar menyipitkan mata, ia mengenali itu adalah Pak Wardiman. Pak Wardiman tampak beranjak berjongkok di depan salah satu makam. Kepalanya turun merendah ke tanah hingga seperti orang sujud. Ia tampak mengendus sesuatu berulang kali. Umar menyadarinya dari cara kepala Pak Wardiman bergerak perlahan ke sana kemari. Tanpa sadar, Umar bangkit dari posisi tidurnya. Ia berusaha memerhatikan apa yang dilakukan Pak Wardiman lebih jelas. Umar belum curiga soal apapun. Pikirannya masih positif. Ia menduga Pak Wardiman hanya sedang mencari barang miliknya yang jatuh. Namun, saat tanpa sengaja Pak Wardiman mendongak ke arahnya, leher Umar seketika meremang. Kedua mata Pak Wardiman menyala merah seperti kucing, padahal tidak ada cahaya yang menyorot ke arahnya.
Malam yang dingin membuat suasana semakin mencekam bagi Umar. Ia bergidik melihat Pak Wardiman mulai merangkak dengan tangan dan kaki yang merentang lebar. "Umar!" seru sebuah suara yang familiar. Umar langsung berbalik mendengar seruan itu. Alangkah terkejutnya ia tatkala menjumpai Pak Wardiman yang datang dari balik pohon pisang di dekat mereka. "Loh, kok?" ucap Umar bingung sembari menunjuk Pak Wardiman yang kini beranjak duduk di atas tikar, tidak mengobrol bersama yang lain. Umar segera mengalihkan pandangannya kembali ke arah makam di kejauhan. Namun nihil. Pak Wardiman yang ia lihat sedang merangkak seram tadi sudah tak ada di sana. Wajah Umar mendadak kebas. "Kenapa, Mar? Kau bingung begitu? Wajahmu pucat pasi, seperti habis melihat hantu saja," tanya Wardiman bercanda. Namun ia mengikuti arah pandang Umar karena penasaran. Sayangnya, tidak ada apa-apa di sana. "Kok Pak Wardiman ada dua?" tanya Umar refleks. "Hah? Maksud kamu apa?" Pak Wardiman berseru tertahan. Tentu saja ia panik mendengar hal itu. Tadi Umar lihat Pak Wardiman mencari sesuatu di depan makam sebelah sana, tapi tahu-tahu sudah muncul di sini. Seru Umar yakin. Ia tidak merasa salah lihat. Karena penasaran melihat Umar dan Pak Wardiman berbicara serius, seluruh penjaga makam pun datang mendekat. Mereka heran melihat mulut Pak Wardiman menganga. Wajahnya juga tampak pucat setelah mendengar perkataan Umar. "Kenapa, Pak?" tanya Kadrun ingin tahu saat menangkap perubahan ekspresi wajah Pak Wardiman. "Itu, Kadrun, Umar melihat saya yang lain. Pasti itu siluman penut yang menjelma jadi saya. Tapi kamu tidak melihat matanya kan, Umar?" tanya Pak Wardiman menatap Umar yang ditanyanya menggeleng kepala ragu. Ia secara tidak sadar menggeleng karena takut dimarahi. "Tapi ini Wardiman yang asli kan? Jangan-jangan kamu yang siluman penut?" tanya Kadrun memastikan. "Iyalah, ini saya yang asli," serga Pak Wardiman tidak terima dituduh. "Katanya siluman penut itu hanya bisa menyerupai saja. Siluman penut hanya bisa menirukan suaranya kalau tidak sedang berubah wujud. Pokoknya begitulah. Kalau rupa tidak bisa suara, kalau suara tidak bisa rupa. Begitu yang kudengar dari bapakku dulu," lanjutnya mendukung pengakuannya. Umar hanya mendengarkan saat Pak Wardiman menceritakan soal akibat melihat mata siluman penut. Konon siapapun yang melihatnya akan diganggu dan dihantui. Siluman penut juga kerap mengganggu salah satu penjaga makam hingga sakit untuk kemudian menyamar dan mengambil mayat bayi yang dijaga. Umar menelan ludah. Ia berharap cerita itu tidak benar. Akhirnya malam itu mereka memutuskan untuk tetap berjaga sampai pagi karena khawatir siluman penut akan datang kembali dan mengelabui mereka. Umar tidak bisa tidur meski disuruh. Ingatan soal sosok Pak Wardiman yang mengendus tanah seperti anjing terus berputar di otaknya, membuat ia bergidik ngeri. Karena semalam Umar kurang tidur, alhasil saat pulang sholat subuh dari masjid, ia ketiduran. Hal itu membuat Umar terlambat berangkat sekolah. Bermodalkan sepeda tua milik Pak Hasan, ia pergi melewati jalan pintas menuju sekolah yang letaknya di desa tetangga. Jalan pintas yang ia lewati adalah jalan setapak kecil yang berada di samping hutan jati. Lokasi itu cukup teduh karena rimbun daun meski di siang hari. Suasana yang sejuk namun sepi membuat siapapun akan bergidik ngeri jika melalui jalan setapak tersebut. Ketika Umar melintasi jalan di area hutan itu, ia tanpa sengaja melihat sebuah makam kecil yang tidak ada terakhir kali ia lewat. Umar pun menepikan sebentar sepedanya untuk melihat makam kecil tersebut. Tak ada nama ataupun tanggal kematian tertulis pada batu nisan di makam itu. Namun, bunga-bunga yang belum lama kering dan gundukan tanah yang masih tampak baru memperkuat dugaan Umar bahwa makam tersebut belum lama. Tapi makam siapa ini? Karena ini wilayah desa tetangga, berarti bukan dari kampungku. Tapi kenapa makam ini tidak ditempatkan di pemakaman umum ya? Meninggalkan rasa penasaran, Umar pun kembali berjalan menuju sepedanya. "Umar, tolong! Umar!"
Tolong Mas Dani. Sayup-sayup terdengar suara orang yang memanggilnya di kejauhan. Tapi suara itu seakan berbisik langsung di telinganya. Umar seketika mematung. Punggungnya mendadak dingin dibelai ketakutan. Jelas sekali itu adalah suara kakak iparnya yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Menyadari bahwa itu bisa saja merupakan gangguan dari siluman penut yang malam tadi ia dengar dari Pak Wardiman, Umar pun segera menaiki sepeda dan terus mengayuh pedal hingga sampai ke sekolah. Umar sampai meski terlambat. Ia menghela nafas lega karena tidak terjadi apa-apa. Umar mengikuti pelajaran dengan tidak fokus. Pikiran berputar tentang suara kakak iparnya dan makam kecil tanpa identitas di area hutan jati tadi. Malam harinya, seperti biasa Umar pergi untuk menjaga makam keponakannya lagi bersama Om Kadrun, Pak Wardiman, dan yang lainnya. Semenjak pulang ke rumah, Umar tidak banyak bicara seperti biasanya. Umar terus kepikiran dengan apa yang ia alami hari ini. "Kenapa wajahmu itu murung sekali, Umar?" tanya Om Kadrun menangkap ekspresi wajah Umar yang tampak gusar. "Iya, aku lihat-lihat juga dari tadi kamu hanya diam, Mar. Ada apa? Ceritalah ke kita-kita," tanya Pak Wardiman ikut melihat wajah Umar. Umar yang sedari awal memang berniat bercerita pun mulai bicara. Tadi pagi saat berangkat ke sekolah, Umar menemukan makam aneh di hutan jati desa sebelah. Makamnya kecil, makam bayi, dan masih baru. Tapi tidak ada namanya sama sekali, hanya papan kosong. Terus Umar juga mendengar suara Mas Dani yang meminta tolong dengan sangat jelas. Wardiman yang mendengar itu tampak pucat pasi, menyiratkan sebuah ketakutan. Sungguh berbeda dari Om Kadrun yang malah mengernyit heran. "Terus bagaimana, Mar? Kamu tidak mendatangi suara itu kan?" tanya Wardiman khawatir. "Ya enggak, Pak. Umar langsung pergi saja ke sekolah karena takut." Pak Wardiman menghela nafas lega mendengarnya. Namun sesaat kemudian ia langsung menyadari sesuatu. "Berarti kemarin kamu bohong ya? Soal siluman penut hanya mengganggu dan mencelakai orang yang melihat matanya?" Umar menggaruk kepala yang tidak gatal. Bibirnya menyungging senyum kaku karena merasa bersalah. Tapi Wardiman tidak marah. Ia bisa melihat Umar yang takut dan cemas. "Jangan takut. Yang kamu dengar itu berarti salah satu tipu daya siluman penut untuk membuatmu takut dan tidak mau menjaga makam, atau bahkan bisa mencelakaimu kalau tidak berhasil. Jangan terkecoh dengan panggilan yang seperti itu, dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Banyak yang bilang itu merupakan panggilan maut yang bisa menyebabkan sakit berlarut-larut sehingga kamu tidak bisa menjaga makam lagi. Kamu tenang ya, semua akan baik-baik saja selama kamu mengabaikan gangguan tersebut," ucap Pak Wardiman berusaha menenangkan kegelisahan Umar. "Iya, Pak," jawabnya pelan. Malam itu, untuk memperkuat penjagaan makam dan menjaga stamina, mereka memutuskan untuk membagi kelompok menjadi 2 dan membuat jadwal jaga bergiliran. Jika ada yang ingin buang air pun harus ditemani dan berangkat berdua, supaya tidak ada kejadian seperti kemarin. Malam demi malam silih berganti. Semua lancar sesuai rencana. Umar kerap mendapat gangguan sepanjang hari, mulai dari suara dan penampakan sosok Dani yang bersimbah darah. Tidak dapat dipungkiri, Umar ketakutan setengah mati. Tapi ia tidak boleh mundur atau jasad Fahri akan diambil siluman penut. Maka Umar pun menekan rasa takutnya dan terus berjaga. Sudah 5 malam terlewati tanpa kehadiran siluman penut. Meski terkadang ada gangguan-gangguan yang mengiringi ke-7 orang penjaga makam tersebut, mereka sudah bertekad untuk bertahan sampai malam ke-40. Masih terlalu dini untuk senang hanya dengan 5 hari pertama. Di malam ke-6, suasana sekitar lebih dingin dari biasanya. Embusan angin membelai kulit. Sejak sore awan kelabu menghiasi langit, mengisyaratkan bahwa malam ini akan turun hujan. Seperti biasa, Pak Wardiman dan yang lainnya akan menghabiskan waktu dengan bermain kartu
untuk menghilangkan rasa bosan. Sementara Umar dan Om Kadrun tengah asik mengobrol ini itu. Sembari ditemani gorengan dan minuman jahe yang dibeli Om Kadrun, mereka bertujuh mengarungi malam yang dingin. Waktu berlalu, malam sudah melewati puncaknya. Umar berulang kali menguap menahan kantuk. Kini gilirannya bersama Om Kadrun dan 2 orang lagi untuk berjaga. Tapi hanya tinggal mereka berdua yang masih bangun. Entah kenapa, 2 lainnya tidak bisa menahan kantuk dan jatuh tertidur beberapa saat lalu. Semilir angin membuat Umar terus menguap. Ia berusaha menahan rasa kantuk yang terus menerpa. Umar bisa melihat kalau Om Kadrun juga menguap lebar beberapa kali. Tampak sangat mengantuk seperti dirinya. Padahal biasanya Om Kadrun selalu paling semangat setiap malamnya. Terkadang ia malah menawarkan diri paling sering untuk berjaga. Jam berapa sekarang, Mar? Tanya Om Kadrun memastikan. Mulutnya menguap lebar dengan mata yang sudah setengah terpejam. Jam 2, Om. Kenapa? Tanya Umar, balas menguap lebih lebar. Om mengantuk sekali, Mar. Tidak tahu kenapa. Kamu tidak apa-apa kan kalau jaga sendiri? Sebentar saja, 15 menit bangunkan, oke? Ucap Om Kadrun menatap Umar. Tanpa menunggu jawaban dari keponakannya, Om Kadrun langsung merebahkan diri di atas tikar dan menyelimuti dirinya dengan sarung di samping Pak Wardiman. Umar hanya mampu berdecap sebal melihatnya. Semilir angin semakin menusuk tubuh Umar. Dinginnya sampai ke tulang. Sarung tipis yang menyelimuti tubuhnya tidak mampu menahan angin malam yang terus berembus. Suara binatang malam yang berderik bagaikan melodi indah di telinga Umar yang sudah mengantuk berat, membuatnya lebih dekat dengan alam mimpi. Perlahan, pendar cahaya dari kampungnya mulai redup. Umar tak mampu mempertahankan kesadarannya lebih lama. Bangun, bangun semuanya. Kuburannya rusak, bayinya hilang. Umar langsung terlonjak bangun ketika mendengar suara Om Kadrun yang berseru panik. Bola matanya langsung membulat melihat kondisi makam Fahri yang sudah acak-acakan. Papan penutup mayat sudah berserakan di mana-mana, dan tanah bekas galian yang tidak beraturan menampilkan kondisi makam yang sudah kosong. Di tengah kepanikan semua orang, Umar merutuki dirinya yang tertidur, padahal sudah diberi amanah menjaga makam Fahri. Semua penjaga makam lantas mulai bergerak mencari keberadaan siluman penut serta bayi yang dicuri, berharap makhluk itu belum membawanya jauh. Sementara Om Kadrun menyuruh Umar untuk tidak ikut mencari dan menyuruhnya memberitahu warga agar membantu mencari keberadaan penut. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Semua lampu rumah warga mulai dihidupkan. Para lelaki dewasa turun dari rumah ikut mencari keberadaan bayi Hanum yang dicuri. Ibu Hanum dan Bu Samira yang kala itu mengetahui bahwa bayinya dicuri oleh penut seketika berjalan menuju makam untuk memastikan kabar buruk tersebut. Dengan ditemani oleh Umar, keduanya terisak melihat nasib makam Fahri yang sudah berantakan. Melihat kakak dan ibunya terisak di samping makam yang porak-poranda, Umar merasa bertanggung jawab atas kejadian ini. Umar pun pergi tanpa berpamitan. Entah mendapat bisikan dari mana, Umar merasa harus mencari ke makam yang kala itu dilaluinya di hutan jati. Umar segera berlari menuju makam itu. Ia tidak peduli meski suasana malam tampak menyeramkan. Umar sampai setelah beberapa waktu berlari. Nafasnya tersengal hebat. Untungnya hutan jati itu terletak di perbatasan kampung, tidak terlalu jauh dari rumahnya. Bulu kuduk Umar terasa meremang saat melihat makam kecil tanpa identitas itu kini sudah terbongkar. Di bawah cahaya bulan, tampak kain putih seukuran orang dewasa bergerak-gerak di dalam liang kubur. Perlahan, Umar terus mendekati makam itu untuk memastikan dengan jelas apa yang dilihatnya. Kain putih yang dilihatnya tampak bergerak-gerak naik turun ke atas dan ke bawah. Samar, Umar bisa mendengar suara nafas yang menderu kasar. Suara ranting patah yang diinjak Umar membuat makhluk yang berada di dalam makam seketika menghentikan aktivitasnya. Kain putih yang tadi bergerak mendadak terdiam. Perlahan, kain putih itu meninggi.
Umar seolah membeku melihat makhluk itu sudah berdiri. Dengan wajah hitam menyeramkan, makhluk itu menatap Umar bengis. Matanya menyala di bawah cahaya bulan. Langkah Umar terasa berat. Lidahnya keluh, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Langkah kaki makhluk mengerikan itu semakin mendekat. Posisi wajahnya kini tepat berada di hadapan Umar. Aroma amis darah dari kain kafan kusam yang membalut tubuh makhluk itu memenuhi penciuman, membuat perut Umar bergolak ingin mengeluarkan isinya. Umar seketika yakin kalau makhluk ini adalah siluman penut yang saat ini sedang diburu warga. Siluman penut itu menyeringai lebar, menampilkan susunan gigi-gigi putihnya. Perlahan, ia menarik kain kafan yang menyelimuti wajahnya, menampilkan kepala dengan bentuk tidak rata. Jantung Umar berdetak begitu cepat. Ia sangat ketakutan saat tangan siluman penut terulur ke depan wajahnya. Umar bisa melihat ada kain kafan kecil di belakang siluman itu, yang ia yakini adalah jasad bayi, entah itu Fahri atau bayi dari makam tanpa nama. Saat tangan siluman itu hampir menyentuh wajah Umar, suara Bu Sumirah dan Bu Hanum terdengar memanggil namanya. Umar yang sudah di puncak ketakutan merasa lega. Kesadarannya mendadak pudar. Ketika Umar membuka mata, yang pertama kali dilihatnya adalah langit-langit ruang tamu rumahnya. Umar terbaring di pangkuan Bu Samirah yang tengah memijit pelipisnya menggunakan minyak angin. Saat melirik ke dinding, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Saat ingat kalau malam sebelumnya ia bertemu dengan sosok yang ia yakini adalah siluman penut, Umar langsung beranjak duduk dan menghadap Bu Samirah. Wajahnya tampak pucat. "Bu, tadi malam Umar bertemu..." Kalimat Umar terhenti oleh telunjuk Bu Samirah yang ditempelkan ke bibirnya. "Lebih baik sekarang kamu istirahat di kamar saja, ya, jangan dibahas. Menyebut siluman penut setelah melihatnya konon bisa membuatmu ditimpa kesialan berkepanjangan. Jadi simpan saja untuk diri sendiri. Ibu tahu kamu melihatnya malam tadi." Balas Bu Sumirah menggeleng pelan. Umar menelan ludah dan mengangguk paham. Usai meminum teh yang sudah dingin, Umar lantas berjalan gontai menuju kamarnya. Pikiran Umar dipenuhi dengan sosok yang ia jumpai dini hari tadi. Ia tidak bisa menghapus bayangan wajah hitam yang sangat mengerikan tersebut. Itu adalah kali pertama Umar melihat sosok siluman penut. Namun Umar tidak berani buka suara pada siapapun karena Bu Samirah melarangnya. Hari-hari berlalu. Desas-desus heboh tentang praktik pesugihan siluman penut yang dibicarakan seluruh warga kampung mulai menghilang. Kakek Sadikin sekeluarga juga mulai ikhlas merelakan kepergian Dani beserta Fahri. Suatu hari karena ada kelas tambahan untuk persiapan ujian, Umar pulang sekolah menjelang sore. Ingin lekas sampai ke rumah, Umar akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pintas ke kawasan hutan jati. Sekilas, bayangan tentang bertemu dengan sosok penut yang mengambil mayat keponakannya membuat nyali Umar sempat menciut. Akan tetapi, mengingat teror yang mengganggunya sudah hilang sejak ia tidak lagi menjaga makam Fahri, Umar memutuskan tetap lanjut. Lagi pula, matahari sudah menguning. Ia tidak mempunyai pilihan lain selain melewati jalan setapak di hutan jati. Karena jika melewati jalan biasanya, bisa-bisa Umar sampai rumah sesudah maghrib. Bismillah, bisik Umar mulai mengayuh sepedanya secepat yang ia bisa. Begitu Umar memasuki kawasan hutan jati, ekor matanya menangkap gerak-gerik seseorang yang tampak mencurigakan di dekat lokasi makam tanpa nama. Didorong rasa penasaran, Umar turun dari sepedanya untuk melihat apa yang orang itu lakukan. Orang itu memakai pakaian biasa, kaos oblong dan celana kain. Umar tidak mengenali siapa orang itu karena jarak yang cukup jauh. Apalagi suasana hutan jati agak redup. Tapi Umar yakin kalau orang itu adalah laki-laki. Sembari terus mengawasi dari kejauhan, Umar bisa melihat orang itu tengah menyusun sesajen di atas makam kecil yang Umar temukan kala itu. Hanya saja kini bentuk makam itu sedikit berubah, seperti baru diperbaiki.
Setelah orang itu menyalakan dupa dan berdoa, terlihat ia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Umar menyipitkan matanya untuk melihat dengan jelas apa yang diletakkan oleh lelaki itu. Tapi jaraknya terlalu jauh. Tak lama kemudian, orang itu meninggalkan makam dan pergi menggunakan sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari sana. Umar terbelalak saat mendengar deru mesin yang sangat dikenalinya. Dengan cepat, ia berlari menuju makam kecil itu dan melihat apa yang ada di sana. Umar seketika membisu. Matanya menatap tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bulu kuduk Umar seketika berdiri melihat sebuah foto di sana. Tampak Umar tersenyum lebar, diapit oleh Pak Hasan dan Bu Samirah di foto tersebut. Gambar Pak Hasan diberi tanda silang dengan darah. Umar menatap ngeri pada kendi kecil dari kuningan yang berisi darah serta beberapa bunga. Ia merasa kalau masalah ini lebih besar dari pesugihan siluman penut. Ya Allah, lindungilah hamba beserta keluarga hamba. Lirih Umar menepis pikirannya yang tidak-tidak. Ia langsung pulang sebelum maghrib datang. Dalam perjalanan pulang, pikiran Umar terus berkecamuk dengan apa yang barusan dilihatnya. Ia berharap dugaannya soal siapa pria tadi salah. Sesampainya di rumah, Umar merasa ragu untuk menceritakan apa yang dilihatnya, mengingat belum genap 2 minggu keluarga mereka berduka. Tapi jika dibiarkan, Umar takut keluarga mereka akan celaka. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk cerita. "Bu," seru Umar saat melihat Bu Samirah tengah menjahit di ruang tamu. Pandangan Bu Samirah masih tidak lepas dari jarum dan benang yang ia gunakan untuk menjahit baju yang sobek. Umar pun menghampiri Bu Samirah dengan menggenggam foto yang diambilnya di makam kecil tadi. Sengaja Umar ambil karena khawatir bahwa ada yang berniat buruk dengan keluarga mereka. Sepulang sekolah tadi, Umar menemukan ini di jalan. Umar meletakkan foto itu di atas meja. Bu Samirah yang melihat foto keluarganya dengan Pak Hasan yang dicoret menggunakan cairan merah, seketika langsung menghentikan aktivitasnya. "Ya Allah, Nak, kamu menemukan ini di mana?" tanya Bu Samirah khawatir. "Pak, Bapak," teriak Bu Samirah memanggil kakek Sadikin yang sedang meminum kopi di dapur. Kakek Sadikin yang merasa terpanggil pun segera menghampiri putrinya yang tampak panik. "Ada apa, Ndu?" tanya kakek Sadikin penasaran. "Ini loh, Pak." Kakek Sadikin segera mengambil foto yang diberikan Bu Samirah. "Astagfirullahalazim, kamu dapat dari mana ini?" "Di makam kecil dekat hutan jati, Kek. Tadi Umar lihat ada orang yang meletakkan sesajen di makam itu. Terus di atasnya ada foto keluarga kita," ucap Umar mantap. "Kamu lihat dengan jelas siapa yang menyimpan sesajen itu?" tanya Bu Samirah penasaran. "Tidak tahu, Bu. Umar melihatnya dari jauh. Tidak jelas." Umar menjawab jujur. Ia memang tidak melihatnya. Tapi Umar punya dugaan lain. Dan ia tidak berniat mengatakan ini sampai dugaannya terbukti. Bu Samirah dan kakek Sadikin hanya mampu berdoa sembari mengelus dada. Mereka sangat khawatir dengan keselamatan Hasan yang sudah pergi ke Kalimantan beberapa hari lalu. Keesokan harinya, Umar pergi ke rumah Kiai Ahmad yang akrab disapanya dengan sebutan Abah. Beruntung hari ini Umar libur sekolah sebelum 2 hari lagi ujian. Rumah Abah Ahmad tidak terlalu jauh dari rumah Umar, hanya beberapa ratus meter. Abah Ahmad yang sedang duduk di teras sambil memberi makan ayam peliharaannya tersenyum melihat kedatangan Umar. "Assalamualaikum, Bah," sapa Umar sembari mencium punggung tangan Abah Ahmad. "Waalaikumsalam, Umar. Bagaimana kabar keluargamu? Apakah sudah lebih baik?" tanya Abah Ahmad sembari mengelus kepala Umar. "Alhamdulillah baik, Abah." Keduanya terlibat perbincangan ringan sebelum akhirnya Abah Ahmad bertanya tujuan Umar datang menemuinya. "Saya ingin memohon doa untuk keselamatan bapak saya, Abah. Kemarin saya melihat seseorang yang ingin berniat jahat dengan bapak." Umar berkata dengan lesu. Raut wajahnya tampak cemas. Abah Ahmad mengernyit, lantas bertanya dari mana Umar yakin
kalau orang tersebut berniat mencelakai bapaknya. Umar lantas menceritakan yang ia alami kemarin sore tentang foto keluarganya yang ditaruh di sesajen. Umar meminta Abah Ahmad untuk menyelamatkan bapaknya di Kalimantan sana, sekaligus mencari tahu siapa orang itu. Abah Ahmad tersenyum mendengar penuturan Umar sembari mengangguk-anggukkan kepala. Menuruti permintaan Umar, Abah Ahmad menyuruhnya pulang. Sementara beliau akan berdoa dan memberi pelindung untuk Pak Hasan dan Umar sekeluarga dari rumah. Jangan lupa untuk membaca ayat kursi 3 kali di pagi dan sore hari untuk melindungi dari tipu daya setan. Perbanyak juga beribadah dan berzikir, minta pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa. Tentang siapa pelakunya, kamu akan tahu nanti. Santet yang dia kirim akan berbalik ke arahnya. Pesan Abah Ahmad memberikan amalan sebelum Umar pamit pulang. Waktu bergulir, Umar terus menjaga ibadah dan amalan yang Abah Ahmad berikan tempo hari. Ia juga membagikan apa yang dikatakan Abah Ahmad soal pelaku, yang mana pada akhirnya akan muncul dengan sendirinya. Di tempat lain, Om Kadrun menggelepar di atas ranjang. Ia merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar. Berulang kali sudah Om Kadrun meminta minum kepada istrinya. Bahkan ia juga menyiramkan 1 teko air ke seluruh tubuhnya. Namun bukannya mereda, justru rasa panas itu malah semakin menjadi-jadi. Ia terus meminta tolong, merintih kesakitan. Tolong aku, panas, tolong, panas. Bidesi, istrinya, segera pergi ke rumah Bu Samirah untuk meminta bantuan. Mereka adalah saudara yang jaraknya paling dekat di kampung. Mendengar kabar bahwa Om Kadrun tengah kesakitan secara misterius, kakek Sadikin beserta menantu dan cucunya segera datang. Sesampainya di kediaman Om Kadrun, tampak beberapa tetangga tengah mengerubungi rumahnya. Kakek Sadikin diberikan jalan, begitu pula menantu dan kedua cucunya. Umar hanya bisa menatap dengan perasaan yang berkecamuk ketika melihat Om Kadrun terus merintih kesakitan di lantai. Putrinya yang baru berumur 8 tahun tampak menangis ketakutan di sudut ruangan. Entah sejak kapan Om Kadrun jatuh dari ranjang. Inilah balasan Allah bagi siapapun yang berani bersekutu dengan iblis hanya demi membalaskan dendam. Langkah kaki Umar perlahan mendekat ke arah Om Kadrun yang terbaring di atas lantai sembari meraung kesakitan. Seluruh tubuhnya sudah basah bercampur air dan keringat. Om Kadrun, bertobatlah. Umar sudah tahu semuanya. Sekarang Om sudah gagal. Santet yang dikirim ke Bapak kembali pada pengirimnya. Om Kadrun harus bertobat agar kesalahan Om diampuni Allah. Ucap Umar menatapnya sambil menunjukkan foto yang ia ambil dari makam di hutan jati sore itu. Om Kadrun yang mendengar penuturan Umar seketika terbelalak. Ia sama sekali tidak menyangka tindakannya ketahuan. Tidak, ini bukan salahku. Ini semua salah Hasan. Dia yang sudah menghancurkan seluruh hidupku. Bola mata Om Kadrun kini menjadi merah. Darah mulai keluar dari sudut matanya. Rahangnya pun mengeras, menahan amarah dan rasa sakit yang bercampur aduk. Hasan, dia yang sudah mengambil semua kebahagiaanku. Sejak kecil emak dan bapak hanya menyayangi Hasan. Semua yang kuinginkan selalu didapatkan olehnya. Bahkan wanita yang kucintai juga lebih memilih Hasan daripada aku. Kenapa Hasan selalu merebut segalanya dariku? Hah? Dani juga sama saja. Dia bajingan. Dia mengambil pelangganku. Dia mengambil rezekiku. Mati dia sekarang. Itulah balasan karena telah menghancurkan hidupku. Siluman penut itu juga pasti sudah melakukan tugasnya dengan baik kalau bukan karena kamu, Umar. Aku tidak membencimu, tapi kenapa kamu tega menghancurkan ritual terakhirku? Bapakmu harusnya mati. Teriak Om Kadrun kesetanan. Matanya melotot menatap Umar seperti hendak keluar. Wajah Om Kadrun memerah karena amarah, sementara sekujur badannya mengejang karena rasa sakit. Bu Samirah yang melihat itu hanya mampu menangis mendengarnya. Hatinya patah melihat putranya ternyata menyimpan dendam pada saudara sendiri. Hanum malah sudah kalap.
Ia berteriak sambil menginjak kepala Om Kadrun 2 kali sebelum dihentikan oleh Bu Samira. Mengetahui kalau kematian Dani dan Fahri ternyata bukan kecelakaan, membuatnya murka. Tidak lama kemudian, teriakan Om Kadrun yang penuh kebencian tadi berubah menjadi isak tangis kesakitan. Rasa seperti terbakar melanda setiap bagian badannya. Dengan sisa tenaga, Om Kadrun merangkak menuju kakek Sadikin. Ia menangis lirih mencium telapak kaki bapaknya. "Ampun, tolong maafkan Kadrun, Pak. Sakit, Pak. Tolong, Kadrun hilaf. Kadrun janji akan bertobat dan insaf, Pak." Kadrun bersujud di kaki kakek Sadikin, meminta maaf atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Akan tetapi, kakek Sadikin sudah terlanjur kecewa. Tindakan bejat yang dilakukan Om Kadrun sudah memakan nyawa Dani yang tidak tahu apa-apa. Itu bukan hal yang bisa dimaafkan begitu saja. Pak Sadikin menghela nafas panjang dan berat. Tampak sekali ada yang mengganjal di dalam dadanya. "Bapak tidak bisa memaafkanmu, Kadrun. Apa yang kamu lakukan sudah melewati batas. Kamu telah membunuh Dani. Kamu juga sudah bersekutu dengan setan. Kamu harus menerima hukuman dari langit. Bapak tidak bisa menerimamu lagi sebagai anak." Setelah mengatakan hal itu, kakek Sadikin mengajak menantu dan kedua cucunya pulang, meninggalkan Om Kadrun yang kini hanya mampu menatap nanar punggung bapaknya yang semakin menjauh. Om Kadrun menyesal telah berbuat begitu jauh. Ia malah berakhir dicampakkan oleh bapaknya sendiri. Para tetangga yang melihat dari ruang tamu mulai berbisik. Mereka tidak ada niatan menolong Om Kadrun yang sudah ketahuan bersekutu dengan siluman penut. Om Kadrun terus merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia hanya bisa menangis dan mengeluh sepanjang hari. Bidesi dan putrinya setia menemani Om Kadrun di samping ranjang. Pada hari ketiga, kulit Om Kadrun mulai melepuh dan muncul benjolan yang berisi nanah. Bau busuk memenuhi badannya. Ia terus merintih kesakitan sambil mengucap maaf. Setelah melewati penderitaan yang sangat menyiksa sepekan penuh, akhirnya Om Kadrun meregang nyawa. Kondisinya seperti dihisap habis ketika meninggal. Badannya kurus kering, tubuhnya seperti kehilangan daging hanya dalam waktu 1 minggu. Kakek Sadikin tidak pergi melayat sebagai orang asing di rumah Om Kadrun. Begitu pula Bu Samirah dan kedua anaknya. Mereka tidak sudi menganggap Om Kadrun bagian dari keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.